Oke, coba dibayangin sejenak. Kita ada di tahun 2100. Anda baru aja bangun tidur. Tapi nggak ada tuh suara alarm yang berisik atau cahaya layar yang bikin silau. Hari Anda dimulai, ya, cuma dengan sebuah pikiran. Anda kepikiran pengen ngopi, di dapur mesin kopi langsung jalan. Terus Anda penasaran jadwal hari ini apa ya? Dan wus, jadwalnya langsung muncul di lensa kontak Anda. Keren kan? Di masa depan ini, komputer itu bukan lagi barang yang kita pegang-pegang, tapi udah jadi bagian dari pikiran kita sendiri. Waktu lagi jalan-jalan santai, tiba-tiba arsitektur kuno yang udah runtuh, bangkit lagi di depan mata Anda. Megah banget. Terus, Anda ketemu turis asing, ngobrol, dan kata-kata mereka langsung ada terjemahannya, kayak subtitle film. Nah, selamat datang di dunia yang bakal kita bedah bareng-bareng. Gimana? Kedengerannya kayak film fiksi ilmiah banget ya. Tapi percaya deh, visi ini tuh jauh lebih dekat dari yang kita kira. Di bahasan kita kali ini, kita bakal lihat gimana sih fisika modern bisa memprediksi dunia di tahun 2100, dan kuncinya, semua itu berdasarkan prototipe yang udah ada di lab-lab sekarang. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita bisa seyakin itu memprediksi masa depan? Jawabannya jelas bukan pakai bola kristal ya. Kuncinya itu ada di pemahaman mendalam soal sains yang jadi motor penggerak semua perubahan ini. Nah, ini dia nih kuncinya. Setiap teknologi canggih yang bakal ada di tahun 2100, itu prototipenya harus udah ada sekarang. Jadi ini bukan ngomongin ramalan ngawur ya, ini tuh perkiraan logis soal kapan teknologi yang lagi kita kembangin sekarang ini bakal benar-benar matang dan ngubah dunia. Caranya tuh sebenarnya simpel banget, dan ini persis kayak yang dilakuin sama Jules Verne dulu. Cara terbaik buat ngintip masa depan itu gimana sih? Ya bukan dengan meramal, tapi dengan ngobrol langsung sama para ilmuwan. Orang-orang yang emang lagi masak masa depan itu di lab mereka. Merekalah arsitek dunia kita yang berikutnya. Coba lihat deh, selama 50 tahun terakhir ini, ada satu mesin yang ngegas kemajuan kita terus-terusan. Namanya hukum Moore. Aturannya simpel aja, kekuatan komputer itu jadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Dan aturan simpel ini udah ngubah ekonomi dan hidup kita dengan kecepatan yang gila-gilaan, tapi bisa diprediksi. Tapi ada masalah besar. Mesin kemajuan yang super kencang ini kayaknya bakal berhenti. Kita kayak nabrak tembok. Temboknya apa? Hukum fisika. Transistor silikon udah nggak bisa dibikin lebih kecil lagi. Artinya, era silikon ini di ujung tanduk. Dan ini tantangan terbesar buat kemajuan kita ke depan. Terus, kalau era silikon berakhir, gimana dong? Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, ternyata jawabannya itu bukan soal teknologi yang lebih canggih. Jawabannya justru ada di dalam diri kita sendiri, sebuah aturan tersembunyi tentang psikologi manusia. Gini deh prinsipnya, otak dan keinginan kita itu nggak banyak berubah loh selama 100.000 tahun terakhir. Jadi, kalau ada teknologi modern yang berantem sama naluri purba kita, contohnya keinginan kita buat ketemu tatap muka atau megang bukti fisik, tebak siapa yang menang? Ya, naluri purba kita. Selalu. Coba deh pikirin, dulu kan para ahli heboh prediksi bakal ada kantor tanpa kertas, tapi nyatanya, kenapa kita masih aja ngeprint email? Mereka juga bilang kota-kota bakal sepi karena ada video call. Tapi kok malah makin macet dan padat? Jawabannya ya itu tadi, keinginan purba kita buat sesuatu yang fisik dan interaksi langsung itu nggak bisa dilawan. Terus, kenapa sih naluri purba ini kuat banget? Oke, pertama, kita itu butuh bukti hasil buruan. Maksudnya, rasanya lebih puas dan nyata aja gitu kalau megang kertas hasil print di tangan. Kedua, kita ini dari sananya emang jago baca bahasa tubuh, dan itu nggak bisa didapat sepenuhnya lewat layar. Nah, yang ketiga, kita ini kan keturunan para pengamat. Jadi kita tuh doyan banget ngeliatin orang lain. Makanya reality show sama media sosial laku keras. Oke, jadi kalau kita gabungin nih, kemajuan teknologi yang super cepat sama batasan manusia gua kita ini, kira-kira ujungnya bakal kemana ya? Jawabannya adalah lompatan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Serius. Para fisikawan itu punya cara keren buat ngukur kemajuan peradaban, yaitu dari seberapa banyak energi yang mereka pakai. Nah, peradaban tipe I itu adalah peradaban planet. Maksudnya apa? Artinya, mereka bisa mengendalikan semua energi di planetnya, mulai dari ngatur cuaca dan gempa bumi, sampai menyerap semua energi dari mataharinya. Kebayang nggak? Dan yang bikin kaget, kita mungkin cuma butuh sekitar 100 tahun lagi buat sampai ke sana. Ini transisi terbesar dalam sejarah manusia loh, dan ini bisa aja terjadi di masa hidup cucu-cucu kita.
Biar kebayang gambaran besarnya, ada yang namanya skala Kardashev. Posisi kita sekarang nih, kita masih di tipe 0. Peradaban yang sumber energinya masih dari tanaman mati kayak minyak dan batu bara. Langkah kita berikutnya? Ya, jadi penguasa sejati planet ini. Sebenarnya, tanda-tanda kelahiran peradaban tipe I ini udah kelihatan loh sekarang. Kita punya cikal bakal sistem komunikasi planet, yaitu internet. Ekonomi kita udah nyambung semua secara global. Kita bahkan punya bahasa planet yang lagi berkembang, yaitu bahasa Inggris. Coba deh perhatiin, setiap berita besar yang kita baca, itu sebenarnya bagian dari proses kelahiran peradaban planet ini. Nantinya, jadi peradaban tipe KI itu bakal ngasih kita kekuatan yang luar biasa besar. Tapi, nah, disinilah kita harus hati-hati banget. Kenapa? Karena kekuatan sains itu selalu kayak pedang bermata dua. Sains itu pada dasarnya netral, nggak punya moral. Dia cuma ngasih kita kekuatan, tapi nggak ngasih tahu cara pakainya. Sisi pedang yang sama yang bisa nyembuhin penyakit, di sisi lain bisa juga dipakai buat bikin senjata biologis. Seperti kata Einstein, sains itu cuma bisa ngasih tahu kita apa yang mungkin terjadi, tapi bukan apa yang seharusnya kita lakukan. Sains ngasih kita kekuatan, tapi yang harus nyari kebijaksanaannya ya kita sendiri. Pilihan soal gimana cara pakai semua kekuatan ini, itu nggak bakal ada di buku rumus fisika, tapi adanya di dalam diri kita masing-masing. Pada akhirnya, perjalanan kita menuju tahun 2100 itu bukan cuma soal teknologi. Ini soal kebijaksanaan. Saat nanti kita punya kekuatan sebesar kekuatan dewa, pertanyaan terpentingnya adalah, kita bakal punya kebijaksanaannya juga nggak? Nah, itu dia tantangan buat generasi kita dan generasi-generasi setelah kita.